jual beli jabatan, nggak ada. Madiono nggak ada, transparan terbuka. Lah nek ada jual beli jabatan, ya KPK wis kliweran no kene. Sliweran, hati-hati wakil wali kota. Engko pas moro-moro, Bapak nitip ini, Bapak nitip ini, Bapak. Apa nitip-nitip? Profesional enggak, kompeten enggak? Kalau enggak kompeten ya jangan diterima. Meskipun usulan wakil wali kota, enggak kompeten no. Bapak titip saudara saya, enggak kompeten no, SMA gak lulus njaluk dadi kepala dinas. Misalnya, loh ini kan saya mengingatkan tugas saya. Loh saya nggak ingin, saya udah kenal baik sama beliau. Saya udah pernah tidur 2 kali di rumah beliau. Loh terus tiba-tiba ada berita OTT KPK Wali Kota Madiun, yo izin saya. Ngono. Ya, aku wis tau nginep ning omahe bareng ping pindho mangan bareng-bareng. Ojo sampai ngono lho. Ini kan tugasnya kita saling mengingatkan. Nggih, Pak Edi nggih. Wis yo ngono ae lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladzi an'ama alaina wa hada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Rabbul Malikil A'la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Nabiyul Mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Ulama'ana al-ajilla wa masyayikhana al-a'izza, para alim ulama, para pengasuh pondok-pondok pesantren, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan, yang kita taklimi, yang selalu kita mohon restu dan kita mohon doanya. Sahadat zu'ama, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya, hadir membersamai kita Ketua Bakes-Bang Pol Provinsi Jawa Timur, Bapak Edi Supriyanto, angel singkatane. Bakes-Bang Pol, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Beliau bidangnya membina kesatuan, kerukunan, wawasan kebangsaan, juga hal-hal yang berkaitan dengan politik. Kalau saya bukan bidangnya. Yang paham politik itu disebut politisi. Kalau dulu namanya politikus. Dulu, tapi karena terlalu banyak yang benar-benar jadi tikus, akhirnya dirubah jadi politisi. Itu yang ahli di bidang politik. Kalau yang ahli di bidang agama biasa disebut kiai. Apa bedanya kiai dengan politisi? Beda. Kalau politisi itu boleh salah tapi enggak boleh kalah. Kalau kiai boleh kalah tapi enggak boleh salah. Tuh. Salah dikit remuk itu kalau kiai. Jadi politisi itu boleh salah tapi enggak boleh kalah, harus menang meskipun curang dan menghabiskan banyak uang. Yang sama-sama kita cintai, kita hormati, kita banggakan Wali Kota Madiun, Bapak Dr. Andes Haji Maidi SH MM MPD. Saya hafal karena pernah membaca dari mapnya. Pokoknya yang saya sudah pernah terima mapnya itu saya langsung hafal. Selamat
Pak Wali Kota atas penghargaan sebagai kota terbaik di Indonesia. Tepuk tangan. Mudah-mudahan ke depan benar-benar menjadi kota terbaik sedunia, bahkan sedunia akhirat. Ini saya belum naik panggung udah beliau ajak untuk ganti kiswah. Jadi ada 2 kota di Indonesia yang memang replikanya luar biasa. Jadi berbau Haromain, 1 Madiun ini, 2 Pasuruan. Ini keren, saya pengen nyontoh ini. Saya pengen nyontoh, nanti di pesantren saya akan ada seperti ini. Cuma yang bingung itu anggarannya. Terima kasih beliau menghadirkan saya untuk membersamai warga masyarakat Kota Madiun. Jadi ini bukan satu kebetulan, tapi semuanya biidznillah, semuanya atas izin Allah, semuanya atas kehendak Allah, semuanya atas takdir Allah. Bahwa sebenarnya malam ini saya 2 acara di Ponorogo. Yang pertama di Kecamatan Jambon, yang kedua harusnya saya di alun-alun Kabupaten Ponorogo. Bahkan pamfletnya udah tersebar di mana-mana, tapi Allah menakdirkan saya malam ini harus di Kota Madiun. Ini bukan satu kebetulan, tapi semuanya biidznillah, semuanya atas iradah Allah Subhanahu wa taala. Mas Bagus Panuntun, Wakil Wali Kota Madiun, yang berarti bukan wali kota. Ya namanya wakil. Wakil wali kota berarti bukan wali kota. Kayak wakil tuan rumah berarti bukan tuan rumah. Wakil mempelai pria, ya berarti bukan mempelai pria. Wakil rakyat berarti bukan rakyat. Makanya ya kurang mengerti tentang penderitaan rakyat. Ya kurang peka dengan kondisi rakyat karena bukan rakyat. Enggak tepak yo gak tak sampai eno. Nesu yo ben mudun. Yo kan wakil tuan rumah berarti kan bukan tuan rumah. Lah kalau wakil rakyat berarti bukan rakyat. Ya jangan salahkan kalau nggak ngerti kondisi rakyat, wong bukan rakyat. Nah beliau tugasnya kan mewakili. Rakyat pengen rumah bagus diwakili. Rakyat pengen mobil bagus diwakili. Rakyat pengen pelesiran diwakili. Lah rakyat nggak boleh protes, salahnya udah diwakilkan kok mau protes. Masa ada yang marah? Nah, tak tunggu kalau ada yang marah. Maaf ini guyonan, yo nggak oleh nesunan. Forkopimda Kota Madiun yang hadir atau yang mewakili dari Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Danrem, kemudian para kepala OPD, semuanya yang kita hormati, Ketua MUI, Ketua Basnas, Ketua lembaga-lembaga agama dan lembaga-lembaga masyarakat, tanpa mengurangi rasa hormat, tidak bisa saya sebut namanya satu persatu, dan seluruh pejabat serta tokoh masyarakat yang hadir, semuanya yang kita hormati. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, saudara-saudaraku, warga Kota Madiun yang sangat saya sayangi, saya cintai, saya doakan semuanya mudah-mudahan panjang umur, sehat wa'afiyah fi ta'atillah. Mudah-mudahan semuanya dikaruniai Islam yang semakin mantap, iman yang semakin kuat, akhlak yang semakin mulia, takwa yang semakin sempurna, ibadah yang makin istiqomah, dan kehidupan yang makin barokah. Ada satu pelajaran berharga untuk perkembangan Madiun ke depan. Ini dari sisi strategi. Izin ya yang ahli politik, saya nyinggung dikit-dikit. Karena bidang saya di agama, maka saya akan bicara tentang strategi perjuangan dan keberhasilan serta kesuksesan
penyebaran Islam di Indonesia dulu. Kita perhatikan tonggak sejarah masuknya Islam ke Indonesia, kemudian penyebarannya, kemudian bisa diterima dengan baik dan meraih keberhasilan yang gemilang sampai hampir 90%, bahkan pernah lebih dari 90% masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Dari yang dulunya masyarakat kita itu dulunya ada yang ateis, nggak kenal Tuhan, ada yang ikut aliran animisme, dinamisme, alah paham pora diomongi model ngene iki. Ada yang kepercayaan, ada yang gugon Tuhan, macem-macem aliran. Ada yang masih kejawen, ada yang Sabto Darmo, Purbo Kayun, Darmo Gandul, Gandule Kang Darmo. Ada yang masih percaya dengan klenik, bangsane Nyai Basingah. Ya klenik itu yang masih percaya dengan Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Lor, Nyi Roro Kulon, Nyi Roro Wetan, Nyi Roro Tengah, Nyi Roro Pojokan, Mak Lampir, Nini Pelet, Grandong, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kok bisa Malik Grembyang 90% lebih memeluk agama Islam? Ini karena strategi dakwah yang luar biasa. Di antaranya masjid sebagai simbol agama Islam. Yang pertama kali dibangun di hampir setiap kota dan daerah di Indonesia, yang kemudian dinamakan dengan Masjid Agung, itu pasti dibangun di belakang alun-alun. Coba perhatikan, semua kota, daerah-daerah di Indonesia, Masjid Agung itu letaknya ya di belakang alun-alun. Ini strategi. Kenapa di belakang alun-alun? Karena alun-alun itu tempat berkumpulnya komunitas masyarakat dengan berbagai kultur dan status sosial. Semua ngumpul di situ, macam-macamnya orang yang ngumpulnya di alun-alun. Maka sesungguhnya alun-alun itu aslinya bahasa Arab, al-laun, al-laun. Al-laun itu artinya werna. Al-laun artine werna. Dadi al-laun artine werna, macem-macem. Makanya di alun-alun iki isine ya werna-werna, macem-macem. Ana sing apik, ana sing elek, ana sing bener, ana sing ora genah, ana sing lungguh, ana sing mlaku, ana sing dodolan, macem-macem. Komunitas masyarakat dengan berbagai kultur, dengan berbagai status sosial ngumpulnya di al-laun. Nah ilate wong Jawa arep ngunekke al-laun kesuwen alun-alun. Lho ilate wong Jawa rak ngoten to. Arep ngomong syahadatain kesuwen sekaten. Kalimah syahadah repot, kalima sada. Fardu diwaca perlu, ridho diunekno lila, khairun ya dadi kirun. Hasbullah ya kasbollah, Abdur Razak dul Raja. Ana wong jenenge Abdul Majid diceluk dul genjit. Ndak ilante wong Jawa. Makanya kalau mau masuk kampung, mau masuk desa, itu pasti dibangun gapura. Itu supaya apa? Tafaulan itu supaya masyarakat itu guyub rukun saling memaafkan. Karena gapura itu dari bahasa Arab ghafura, artinya pemaaf. Nah ilate wong Jawa arep ngomong ghafura, repot ya wis gapura. Ra ngandel ya wis mikire suwe. Nggih, gitu loh. Nah, alun-alun tempat kumpulnya komunitas masyarakat semua macam-macam itu. Lah, masyarakat yang ngumpul di alun-alun yang macam-macam ini berusaha untuk dibangun, didandani, diperbaiki di masjid. Makanya Masjid Agung itu mesti di belakang
alun-alun. Masjid sebagai simbol agama, sebagai simbol ulama. Enggak jauh dari masjid pendopo kadipaten atau istilahnya balai kota. Itu mesti enggak jauh dari masjid. Balai kota, pendopo kadipaten sebagai simbol pemerintahan, simbol umara. Pendopo kadipaten, balai kota, letaknya enggak boleh jauh dari masjid. Ini artinya umara, pejabat, pemimpin jangan jauh-jauh dari ulama. Wali kota jangan jauh-jauh dari kiai. Pemerintahan jangan jauh-jauh dari nilai-nilai agama. Jadi harus ada sinergitas. Ngerti pora dijak ngomong ini ki. Antara masjid dengan balai kota, antara masjid dengan pendopo kadipaten, harus ada sinergi antara ulama dengan umara, antara kiai dengan wali kota. Supaya apa? Saling mengisi, saling melengkapi. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena memang berjuang bersama-sama, sejalan seiring. Maka maaf, saya sering sampaikan, kalau di kota Madiun ini ada kiai yang secara ekonomi miskin dan sangat kekurangan, yang nanggung dosa paling besar adalah wali kota. Lah berarti wali kota nggak memperhatikan kesejahteraan kiai. Lah misalnya wali kotanya terus dawuh gini, lah kiainya ora gelem kerja, mulane ya melarat ngono kuwi. Ya mohon maaf Pak Wali Kota. Lah kalau kiai petentengan kerja ngurusi donya, sing mulang ngaji masyarakat siapa? Yang membimbing moralitas masyarakat siapa? Lah kalau masyarakat ini enggak dibimbing moralnya, akhlaknya sama ulama, lah nanti warga kota Madiun jahat-jahat semua, nakal-nakal semua. Lah kan malah pemerintahan malah nggak jalan. Yang susah siapa? Ya wali kota. Gitu. Lah penjahatnya tambah banyak karena moralnya nggak dibina. Lah yang membina moral siapa kalau bukan ulama? Lah sementara ulamanya kiainya suruh petentengan kerja. Ini ki wali kota kudu mikir. Loh, diakui atau tidak diakui, yang membimbing moralitas, yang membangun spiritualitas masyarakat itu ya para ulama mulai dulu. Tapi karena kiai dan ulama itu ikhlas-ikhlas tanpa pamrih, nggak menuntut bayaran, juga nggak pengen diangkat jadi pegawai, nggak ingin diangkat jadi pejabat, kiai-kiai itu sampai nggak dikasih tunjangan apapun itu ya diem. Kepala OPD dapat mobil dinas, camat ya dapat mobil dinas. Coba Mbah Yai itu dapat apa? Padahal jasanya dalam membangun moralitas masyarakat ini luar biasa. Maka saya ulang, kalau ada kiai kok sampai bingung masalah ekonomi kekurangan, yang nanggung dosa paling besar ya wali kotanya. Izin Pak Wali. Nah sekarang sebaliknya, kalau ada pemimpin pejabat yang zalim kepada rakyat, yang nakal, yang berbuat jahat, yang nanggung dosa paling besar ya kiainya, ya ulamanya. Ono pejabat kok sampai korupsi misalnya, iki sing dosa kiyaine. Karena kiainya nggak mau gandeng ulamanya, nggak mau gandeng pejabatnya tadi, nggak mau bimbing dan mendampingi wali kotanya. Misalnya loh, wali kota iki kok sampai korupsi, tapi gak ngira nek wali kota iki. Gak ngira. Ya ora isin karo udeng-udenge apa piye? Wong iki jamaah bingung, iku janjane sing kiai sing ndi? Lho sing
nganggo udeng-udeng nganggo jubah sing iki. Iki pantes kan iki wali kotane iki. Lah sing mau itu kiyaine iki. Nah coba. Lah mak Loh. Lah kok pejabat, maaf bupati, wali kota, lo kok sampai korupsi? Berarti kan ulamanya, kiainya nggak mau nasihati, nggak mau dampingi, nggak mau bimbing. Dosa. Gitu loh, yang nanggung dosa ya kiainya. Nggak berani. Lo kiai kok nggak berani sama wali kota? Kiai cemen. Ya harus berani, namanya mengingatkan kok. Makanya kalau ada ceramah kayak gini, terus wali kota agak disinggung dikit-dikit, nggak boleh marah. Kenapa? Ya karena kiai menjalankan tugas. Gini loh, saling melengkapi, saling mengisi antara ulama dengan umaro. Makanya masjid nggak jauh dari balai kota, nggak jauh dari pendopo kadipaten. Understand? Nah, terus nggak jauh lagi dari pendopo kadipaten atau balai kota, kantor pengadilan, kejaksaan, kantor pengadilan, kantor kepolisian. Ini sebagai simbol hukama, urusan-urusan hukum. Nggak jauh dari kantor pengadilan, kejaksaan, kantor kepolisian, penjara. Nah, gue ngeleboknya sing dong guyu-guyu kae. Semua kabupaten dan kota di Indonesia mesti tata letak bangunannya seperti itu. Ini strategi sebenarnya. Imam Ghazali mengatakan ad-dinu ussun wal mulku harisun. Agama itu pokok yang mengatur kehidupan antara manusia dengan Tuhannya, antar sesama manusia, antar manusia dengan lingkungannya, antar manusia dengan alam semesta. Tapi agama ini nggak akan bisa berjalan dengan baik kalau tidak ditata dengan tertib. Lah yang bagian menata dan menertibkan itu pemerintahan. Sekuat-kuatnya agama kalau tidak ditata oleh pemerintahan yang baik, yang nggak bisa berjalan dengan lancar, nggak bisa sukses perjuangan itu. Dan penataan oleh pemerintahan itu harus berkeadilan. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah yang berkeadilan ini nanti bagiannya yang hukama tadi, yang melaksanakan hukum. Saya kok kurang sepakat toh istilah menegakkan hukum. Penegak hukum ini saya kok kurang sepakat toh. Kalau penegak hukum itu berarti selamanya hukum itu doyong terus harus selalu ditegakkan. Tapi kalau pelaksana hukum, hukum sudah tegak tinggal dilaksanakan. Ora keplok toh sampean, ora patek cerdas modele. Susah ngomongi wong ayu-ayu tapi kok makanya orang Jawa itu punya kata-kata yang luar biasa. Toto, titi, tentrem, kerto, raharjo. Toto ini pemerintahan. Pemerintahan betul-betul toto, tertata dengan baik. Insya Allah Pak Wali Kota ini sudah berikhtiar maksimal untuk menata tata kelola pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Dengan prinsip kullu ya'malu ala syakilatih. Jadi penempatan sesuai dengan kemampuan. Ini kemampuannya di bidang apa, ditempatkan di posisi apa. The right man on the right job, the right man on the right place. Aku ya ora ngerti artine kok. Duh. Kalau Madiun ini saya perhatikan seperti itu. Udah nggak ada karena ini keluarga terus tak taruh di sini, ini nggak disuka terus dibuang, enggak, tapi betul-betul profesional. Jadi kalau memang bukan bidangnya, yang nggak ditempatkan di situ, ini udah keren. Jual beli jabatan nggak ada.
ada Madiun, nggak ada, transparan terbuka. Lah nek ada jual beli jabatan, ya KPK wis kliweran no kene. Sliweran, hati-hati wakil wali kota. Engko pas moro-moro, Bapak nitip ini, Bapak nitip ini, Bapak. Apa nitip-nitip? Profesional enggak, kompeten enggak? Kalau enggak kompeten ya jangan diterima. Meskipun usulan wakil wali kota, enggak kompeten no. Bapak titip saudara saya, enggak kompeten no, SMA gak lulus njaluk dadi kepala dinas. Misalnya, loh ini kan saya mengingatkan tugas saya. Loh saya nggak ingin, saya udah kenal baik sama beliau. Saya udah pernah tidur 2 kali di rumah beliau. Loh terus tiba-tiba ada berita OTT KPK Wali Kota Madiun, yo izin saya. Oh no. Ya, aku wis tau nginep ning omahe bareng ping pindho mangan bareng-bareng. Ojo sampai ngono lho. Ini kan tugasnya kita saling mengingatkan. Nggih, Pak Edi nggih. Wis yo ngono ae lho. Lho aku ngene iki siap kok ora diundang neh no kene ya golek kota liyane kok bingung. Wis teken kontrak tahun depan no. Emang gampang datengin aku. Iki aku iso gara-gara cancel teko alun-alun Ponorogo. Ya aja sampe kaya ngono kae. Makanya warga masyarakat itu punya kewajiban mendoakan pemimpin. Loh, sampai tiap khutbah lho dikongkon ndongakno pemimpin, wajib mendoakan. Muga-muga Pak Wali Kota niki selalu ditulungi Gusti Allah, dibimbing Gusti Allah, dalam bimbingan Allah, dalam pertolongan Allah, dalam lindungan Allah, betul-betul amanah dalam menjalankan tugas kepemimpinan. Berat loh jadi pemimpin, berat. Saya suruh jadi wali kota nggak sanggup saya. Pertama, jelas nggak ada yang milih. Kedua, amanah yang sungguh luar biasa. Gak sanggup saya, bener gak sanggup saya. Ono apike sak pirang-pirang ndak kelihatan. Jelek dikit langsung umum sak negara. Wis kula terima ngaten mawon, kula telateni alhamdulillah sampun renes. Loh, tata itu pemerintahan. Pemerintahan tertata dengan baik. Toto, titi dalam menjalankan agama. Titi dalam melaksanakan hukum. Nah, lek pemerintahane toto menjalankan agama dan hukum titi, akhirnya masyarakat tentrem. Ayo to nyaut. Iki kan kata-katane wong Jawa to. Toto, titi, tentrem, kerto, raharjo. Diulang. Toto ki pemerintahan. Nek pemerintahane toto dalam menjalankan agama dan melaksanakan hukum titi, akhirnya masyarakat jadi tentrem. Kalau sudah begitu, mak pecutut. Apa mak pecutut itu? Mak bedunduk yang lahir adalah Kerto Raharjo, Gemah Ripah loh Jinawi, murah kang sarwa tinumbas, subur kang sarwa tinandur, panjang apunjung pasir awukir, Madiun kota terbaik di Indonesia. Loh, siapa dulu wali kotanya? Wakil rasa melok guyu. Ngono kuwi kalau dari segi politik lah, semuanya harus sinergi, terus dapat dukungan kuat dari masyarakat. Lu masyarakat ki yo penting. Makanya kalau pengen kemakmuran kesejahteraan terjamin,
Yang sudah duduk di atas jangan pernah melupakan yang di bawah, karena bisa duduk di atas itu ya sebab dukungan dari yang di bawah-bawah itu. Nah, lihat mereka keplok-keplok itu loh Pak. Loh. Lah kayak ini menjadi kota terbaik karena kotanya indah, kotanya rapi, tertib, bersih. Nah, sekarang kotanya bersih. Yang tukang bersih sampah siapa? Wali kota jumputi sampah sendiri. Enggak mungkin. Sing jumputi sampah ki ya Sulastri, Sundari, Suminah, ya Jaswadi, Jumadi, Solikin, Murtaji. Ya ora mungkin wali kota resik-resik sampah dhewe. Terus drainasenya aman, nggak ono got-got yang mampet banjiri perumahan warga dan sebagainya, lancar got-got itu. Sapa sing ngogrok-ogrok? Bagus Panuntun, ya ora ngira. Ya Kardiman, Sukadi, Suroso, Narto. Kuwi jasane wong cilik-cilik iki aja disepelekne. Engko lek entuk penghargaan sing bagian nampa pialane karo penghargaane iki. Sing oleh nama baik iki. Sing jibrat sampah kae sing ndoprok nang ngisor kuwi.